Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Nama saya adalah Indah Wahyuni dengan NIM 64250533. Nama saya Hana Wadatunisa dengan nomor NIM 64250030. Nama saya Enwayar dengan NIM 64250069. Di sini kita akan mempresentasikan tentang analisis perkembangan ekonomi makro di Indonesia. Latar belakang, perekonomian Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar dalam 5 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta perubahan tingkat inflasi. Setelah pandemi, pemerintah dan Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional. Analisis ekonomi makro diperlukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi ekonomi Indonesia melalui indikator utama seperti produk domestik bruto atau PDB, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kondisi ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Dalam ekonomi makro terdapat beberapa indikator penting yang digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara, baik seperti produk domestik, bruto, PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran. Dalam 5 tahun terakhir, kondisi ekonomi Indonesia mengalami banyak perubahan terutama akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Pandemi menyebabkan aktivitas ekonomi menurun, banyak perusahaan berhenti beroperasi, dan pengangguran meningkat. Namun, setelah pandemi mulai terkendali, ekonomi Indonesia perlahan mengalami pemulihan. Oleh karena itu, analisis perkembangan ekonomi makro paling penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam periode tertentu. Fungsi PDB yang pertama mengukur pertumbuhan ekonomi, yang kedua mengetahui kondisi ekonomi negara, yang ketiga menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Rumus PDB pendekatan pengeluaran Y sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X kurang M tutup kurung. Keterangan C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X kurang M sama dengan ekspor neto. Data pertumbuhan PDB Indonesia. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi itu mencapai minus 2,07. 2021, 3,70. 2022, 5,31. 2023, 5,05. 2024, 5,03. Nah, sedangkan 2025 itu mencapai 5,11. Setelah jatuh pada 2020, ekonomi pulih cepat dengan sejak 2022 sampai dengan 2025, konsisten tumbuh besar sekitar 5%, ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga, meskipun tekanan eksternal membuatnya sulit menembus lebih tinggi. Selanjutnya ada inflasi Indonesia. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus-menerus. Dari tahun 2020, inflasi mencapai 1,68, 2021 1,87, 2022 5,51, 2023 2,61, 2024 1,57, dan 2025 2,92. Dan ada dampak inflasi. Nomor 1 yaitu menurunkan daya beli masyarakat, yang kedua yaitu harga kebutuhan meningkat, yang ketiga adalah mempengaruhi kestabilan ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran di Indonesia. Data tingkat pengangguran tahun 2020 ada 7,07, 2021 ada 6,49, 2022 ada 5,86, 2023 ada 5,32, 2024 ada 4,91, 2025 ada 4,85. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pandemi menyebabkan banyak PHK. Pemulihan ekonomi membantu membuka lapangan pekerja baru.
Selanjutnya itu ada pekerja di Indonesia. Data tingkat pekerja. Pada tahun 2020, jumlah pekerja mencapai 92,93. Pada tahun 2021 mencapai 93,51. Pada tahun 2022 mencapai 94,14. 2023 mencapai 94,68. 2024 mencapai 95,09. Sedangkan pada tahun 2025 itu mencapai 95,15. Pekerja adalah nyawa ekonomi. Mereka adalah tangan yang memproduksi dan sekaligus mulut yang mengonsumsi. Kualitas, jumlah, dan kesejahteraan pekerja secara langsung menentukan beberapa besar dan stabil pertumbuhan PDB sebuah negara. Pandemi 2020 membuat pengangguran melonjak ke 7,07%. Setelah itu, angkanya terus turun stabil hingga mencapai 4,85% pada tahun 2025. Meskipun jumlah pengangguran absolut masih 7,46 juta orang. Selanjutnya ada analisis hubungan antara PDB, inflasi, dan pengangguran. Ketiga indikator ekonomi ini saling berhubungan. 1. Hubungan PDB dan pengangguran. Ketika PDB meningkat, nomor 1 yaitu produksi barang meningkat. Yang kedua yaitu perusahaan membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pengangguran menurun. Selanjutnya sebaliknya, ketika ekonomi turun, perusahaan mengurangi kerja dan pengangguran meningkat. Selanjutnya ada analisis hubungan antara PDB, inflasi, dan pengangguran. Yang kedua, hubungan inflasi dan masyarakat. Jika inflasi terlalu tinggi, yang pertama harga barang naik, yang kedua masyarakat kesulitan membeli kebutuhan, yang ketiga daya beli menurun. Namun inflasi yang stabil menunjukkan ekonomi berjalan normal. Yang ketiga itu peran pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui yaitu kebijakan fiskal, bantuan sosial, pengaturan suku bunga, pengendalian harga pangan, dan menciptakan lapangan pekerja. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi makro Indonesia selama 5 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Setelah pandemi, ekonomi mulai pulih dan pertumbuhan PDB kembali stabil di sekitar 5%. Inflasi sempat meningkat tinggi pada tahun 2022 akibat kenaikan harga energi dan pangan dunia, namun kembali terkendali pada tahun berikutnya. Tingkat pengangguran terus menurun seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun masih menghadapi tantangan global. Sekian dari penyampaian kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.